Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku, calon pemimpin masa depan bangsa? Semoga kalian selalu sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Jangan lupakan sejarah. Begitulah kira-kira pesan Presiden RI yang pertama, Insinyur Soekarno. Bila kita ingin menjadikan Indonesia sebagai negara yang hebat bermartabat. Sukakah kalian pada sejarah? Mungkin sebagian kalian menyukai sejarah, sebagian yang lain tidak menyukai sejarah. Pada pertemuan ini, Ibu akan mengajak semuanya menyukai sejarah. Bagaimana caranya? Caranya dengan nonton film sejarah atau baca novel sejarah. Pernahkah kalian membaca novel Diponegoro, Soekarno, Sukija, R.A. Kartini, Bumi Manusia, Ronggeng Dukuh Paru? Novel-novel itu telah difilmkan. Novel-novel itu disusun berdasarkan cerita sejarah atau berdasarkan fakta sejarah. Baiklah, pada pertemuan ini kita akan membahas KD 3.3, yaitu mengidentifikasi informasi yang mencangkup orientasi, urutan peristiwa yang saling berkaitan, komplikasi, resolusi, dan koda dalam teks cerita sejarah baik lisan maupun tulis. Dari KD tersebut dijabarkan menjadi 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian teks cerita sejarah. Yang kedua, dapat menyebutkan ciri-ciri teks cerita sejarah. Yang ketiga, dapat menjelaskan struktur teks cerita sejarah. Dan yang keempat, dapat mengidentifikasi informasi yang terdapat dalam teks cerita sejarah. Baiklah, materi yang pertama, apa itu teks cerita sejarah? Adakah yang tahu? Belum ya, karena belum belajar. Oke, teks cerita sejarah adalah naskah cerita atau naskah rekaan yang mengandung unsur-unsur sejarah. Teks cerita sejarah biasanya ditulis dalam bentuk karya sastra. Nah, salah satu karya sastra yang memuat cerita masa lalu adalah novel. Jadi, novel sejarah adalah novel yang memuat cerita masa lalu berisi latar belakang suatu peristiwa sejarah. Itu ya, pengertian sejarah. Selanjutnya adalah ciri-ciri teks cerita sejarah. Ciri-ciri teks cerita sejarah yang pertama adalah menampilkan latar masa lalu. Yang kedua, disajikan secara kronologis. Yang ketiga, menggunakan konjungsi temporal. Yang keempat, berbentuk cerita ulang. Dan yang kelima, isinya berupa fakta. Bisa juga mengandung opini. Itu ciri-cirinya. Selanjutnya, struktur teks cerita sejarah. Ada 6 struktur teks cerita sejarah. Yang pertama adalah abstrak. Abstrak adalah inti cerita atau sinopsis. Setelah abstrak ada orientasi. Orientasi adalah pengenalan latar maupun tokoh. Yang ketiga, komplikasi. Komplikasi adalah urutan peristiwa yang saling berkaitan atau konflik-konflik yang saling berkaitan. Yang keempat, klimaks. Ketika konflik-konflik itu sudah mencapai puncaknya, maka dinamakan klimaks. Jika sudah terjadi klimaks, langkah selanjutnya atau tahap selanjutnya, struktur selanjutnya adalah reorientasi atau resolusi, yaitu penyelesaian cerita. Situasi di mana klimaks telah terselesaikan atau masalahnya telah terselesaikan. Yang keenam adalah koda. Bagian akhir cerita adalah koda, berisi nilai-nilai moral. nilai-nilai moral yang termuat dalam teks tersebut. Itu adalah struktur teks cerita sejarah.
Untuk lebih jelasnya, silahkan kalian baca kutipan cerita berjudul Ki Ageng Mangir. Baca dengan teliti, di situ dijelaskan bagian abstrak seperti apa, orientasi, komplikasi, klimaks, resolusi, dan koda. Langkah selanjutnya, setelah kalian membacanya, maka menemukan informasi-informasi yang ada di dalam teks cerita tersebut. Ya, untuk mengetahui informasinya, kalian bisa mengajukan pertanyaan. Misal, siapa tokohnya? Apa yang terjadi pada tokoh itu? Mengapa tokoh itu melakukan itu? Ya, melakukan apa yang terjadi di dalam teks cerita, bagaimana tokoh itu menyelesaikan masalahnya, apa akibatnya. Itu adalah informasi-informasi dalam teks cerita. Sudah jelas? Kalau sudah jelas, selanjutnya kalian mengerjakan uji kompetensi, ya. Silahkan kalian cermati uji kompetensi yang ada di samping ibu ini. Baca dengan teliti ya. Baiklah, jawaban kalian dikerjakan di buku tugas. Bila ada saatnya kita bertemu, buku tugas itu akan ibu nilai. Tidak usah dikirim melalui WhatsApp atau email, tetapi tulis saja di buku. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian selalu sehat dan jadi penerus cita-cita Bung Karno. Jika kita ingin Indonesia menjadi negara yang hebat bermartabat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.